Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Good morning. How is your life? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn the materials about suggestion and over. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang saran dan tawaran. But before we continue the lesson, I will show you the video. So please, all of you, attention to the video. Guys, let's watch The Woman in Black. No, that film is disgusting. I already watched trailer. Yes, I agree. What about Merah Putih? Yes, I agree. The film teaches us to always respect for our heroes. Okay, if you say. Alright, after you are watching the video, let's discuss the video what is about. Ini Miss kasih ada beberapa conversation yang ditunjukkan dalam video. Coba kita bedah ya. Yang pertama, let's watch The Woman in Black. Lalu temannya membalas, no, that film is disgusting. I already watched the trailer. Jadi si teman si A ini mengajak, katanya ayo kita nonton The Woman in Black. Tapi temannya yang si B ini menolak. Tidak, filmnya jelek katanya gitu. Karena aku udah nonton trailernya seperti apa. Lalu dia membalas lagi si perempuan yang A, what about Merah Putih? Gimana kalau nonton Merah Putih aja? Lalu si temannya yang satu lagi bilang, ya, aku setuju. Terus, the film teach us to always respect for our heroes. Filmnya mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap pahlawan-pahlawan kita, seperti itu. Jadi, kira-kira dari percakapan dalam video tersebut, percakapannya atau conversation-nya tentang apa sih? Tentang apa ya? Oke, jadi video tersebut, percakapannya atau conversation atau dialognya itu tentang suggestion atau saran. So, today we are going to learn about suggestion. Hari ini kita mempelajari tentang saran. Untuk tawarannya kita akan pelajari di next meeting ya, minggu depan. Oke, kita satu-satu tuntaskan dulu untuk suggestion atau saran. Minggu depan baru kita tuntaskan discussion tentang tawaran atau over. Oke, di sini ada beberapa schedule untuk hari ini atau konten hari ini yang akan dibahas. Yang pertama tentang perbedaan antara saran dan tawaran. Lalu yang kedua, apa itu saran? Tentang pengertian dan definisi saran. Lalu yang ketiga ada expression of suggestion atau ungkapan. Ungkapan saran itu seperti apa sih? Lalu yang keempat ada responding to suggestion atau cara merespon ungkapan saran. Tadi ungkapan sarannya seperti apa, lalu nanti diresponnya seperti apa. Entah itu diterima ataupun ditolak. Lalu yang kelima terakhir itu tentang dikasih contoh dialog saran atau conversation saran ya. Itu di akhir nanti. Oke, untuk konten yang pertama yang kita akan bahas hari ini, today we are going to discussion is the differences between suggestion and over. Perbedaan antara saran dan tawaran. Ada yang tahu nggak perbedaan antara saran dan tawaran? Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada seorang yang sedang sakit kepala atau headache. Headache itu sakit kepala. Kira-kira, coba kita lihat kalimatnya. Di sini dia bilang kamu harus istirahat. Ada temannya yang menyarankan kamu harus istirahat dan temannya yang satu lagi, maukah aku belikan obat? Nah, sekarang tugas kalian coba bedakan mana yang isinya yang kalimat saran dan yang kalimat tawaran. Coba
Kalau misalnya kamu istirahat itu apa? Tawaran atau saran? Saran atau tawaran? Itu adalah suggestion atau saran ya. Jadi kalimat kamu harus istirahat itu adalah saran. Sedangkan maukah aku belikan obat itu adalah offer atau tawaran. Jadi apa sih yang membedakan antara saran dan tawaran? Saran itu ide-ide. Jadi misalnya teman kamu ini sakit, kamu menyarankan untuk dia istirahat. Sedangkan tawaran itu kegiatan yang akan dilakukan. Ketika teman kamu sakit, pas otomatis terpikir oleh kamu, gimana kalau aku belikan dia obat? Jadi kamu tanya dulu deh, menawarkan ke teman kamu itu, maukah aku belikan obat? Nah, jadi ini tawaran itu kegiatan yang akan dilakukan. Seperti itu ya. Sudah paham perbedaan antara suggestion and offer, saran dan tawaran? Untuk lebih memahami tentang saran dan tawaran, kita bahas satu persatu. Jadi hari ini kita bahas dulu suggestion ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian atau definisi dari saran. Jadi apa itu suggestion? What is suggestion? Apa itu saran? Jadi suggestion is an idea or solution for a person's consideration. Yang artinya saran adalah sebuah ide atau solusi sebagai bahan pertimbangan seseorang. Garis bawahi atau bold yang di bold ini. Jadi saran itu sebuah ide yang tadi kata Miss katakan atau sebuah solusi. Seperti itu ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah social function of suggestion. Social function ini maksudnya fungsi dari saran itu apa sih? To show our respect to other people, yang artinya untuk menunjukkan rasa peduli, perhatian atau rasa peduli terhadap orang lain. Jadi misalnya nanti kalau ditanya apa itu saran, saran itu adalah idea. Terus fungsinya apa? To show our respect to other people. Seperti itu ya, fungsi dari saran. Oke. Nah, keutamaan membantu dan peduli sesama, jadi dikaitkan dengan pembelajaran hari ini tentang saran dan tawaran itu dalam perspektif Islam seperti apa. Jadi, sebagai manusia, kita kan secara umum, sebagai manusia atau sebagai muslim, sejatinya dalam diri kita itu punya rasa suka menolong orang lain yang mendapatkan kesulitan. Contoh simpelnya misalnya kalian di kelas kan punya teman nih. Kalian lihat teman kalian tuh seperti sedang sakit gitu. Nah, pasti dalam hati kalian entah itu menyarankan atau menawarkan membantu teman kalian atau menolong teman kalian. Nah, menyarankannya seperti apa? Misalnya kalian menyuruh atau menyarankan dia untuk istirahat atau untuk minum obat. Nah, kalau misalnya contoh lain dalam pembelajaran, teman-teman kita kadang kesulitan nih dalam memahami pembelajaran. Nah, kalian menyarankan ayo kita untuk belajar bersama, misalnya seperti itu ya. Apalagi membantu sesama itu merupakan prasyarat datangnya pertolongan Allah gitu ya. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Oke, dari hadis syahid tersebut, Rasulullah
menunjukkan keutamaan seseorang yang suka membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga, maupun pikiran ataupun nasihat kebaikan. Jadi dalam membantu atau menolong orang lain itu tidak harus berupa materi atau tenaga, kita bisa berupa pikiran atau nasihat. Yang tadi yang Miss kasih contoh yang temannya lagi sakit, kenapa kita tidak menyarankan dia untuk istirahat, lalu atau membeli obat dan seperti itu ya. Ini kaitannya antara pembelajaran bahasa Inggris tentang suggestion and over dikaitkan dengan atau perspektif Islamnya seperti apa sih, pandangan Islamnya seperti apa tentang peduli terhadap sesama itu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga, expression of suggestion atau ungkapan-ungkapan saran. Gimana sih cara membuat atau memberi saran atau mengungkapkan saran? Nah, seperti ini. Oke, di sini kita ada 3 segmen. Yang pertama itu yang ini dulu. Expression of suggestion, ada 3 contoh ungkapannya. Yang pertama itu how about, lalu plus verb ing. Contohnya, how about drinking coffee? Maksudnya gimana? Maksudnya, sarannya itu bagaimana kalau kita minum kopi. Jadi, ini merupakan salah satu contoh saran. Lalu, yang kedua, how about plus present tense. Tentunya kalian sudah mempelajari tentang tenses ya, terutama present tense di kelas 10. Contohnya, how about I pick you up? Bagaimana kalau aku menjemputmu? Itu contoh dari saran. Pokoknya, kalau misalnya kalian menemukan kalimat how about bla 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 atau what about bla bla bla, itu merupakan kalimat saran ya atau ungkapan saran. Dan yang terakhir contohnya how about plus noun or noun phrase. Contohnya how about fried rice. Bagaimana kalau nasi goreng? Nah, seperti itu. Nasi goreng itu noun phrase ya. Rice-nya itu noun atau kata benda. Jadi prasa benda. Pokoknya kalau misalnya kalian menemukan ungkapan tentang misalnya how about drinking coffee, how about bla bla bla, itu termasuk ke dalam saran. Seperti itu. Selanjutnya ada yang menggunakan modals. Modals itu apa aja? Ada can atau could, ada may, ada should, ada had better. Contohnya kalau yang can, you can borrow my book. Kamu bisa pinjam bukuku. Itu termasuk saran. Jadi dia menyarankan kamu pinjam aja buku aku gitu. Lalu ada may. Contohnya you may tell me your problem. Kamu bisa menceritakan masalahmu. Lalu yang should, contohnya you should eat soon. Kamu harus makan. Lalu yang terakhir had better. You had better focus on your goal. Jadi ini adalah contoh saran yang menggunakan modals. Modalsnya ada can, ada may, ada should, ada had better. Nah, seperti itu ya. Ini contoh yang menggunakan modals. Tadi yang menggunakan how about. Kalau yang ini menggunakan modals. Pokoknya kalau ada yang menggunakan how about, berarti itu termasuk ungkapan saran. Atau ada yang menggunakan can, may, you, should, had better, berarti itu termasuk ke dalam saran. Oke. Selanjutnya, ada yang menggunakan suggestion word. Apa aja suggestion word? Ada suggest, ada recommend, ada advice. Nah, di sini contoh kalimatnya, I suggest you to go to the doctor. Jadi, kalau tadi ada yang sakit, sarannya, aku menyarankan kamu untuk pergi ke dokter. Seperti itu, ini contohnya ya. Lalu, recommend. I recommend you to apply the scholarship. Ini dia menyarankan atau aku menyarankan kamu untuk mengaplikasikan beasiswa atau mendaftarkan beasiswa seperti itu. Lalu, I advise you to be a good student.
Aku menasehati kamu atau menyarankan kamu untuk menjadi murid yang baik. Seperti itu. Ini termasuk ke dalam ungkapan-ungkapan suggestion. Oke, yang tadi how about, lalu modals, dan yang terakhir suggestion words. Ingat-ingat ada 3 ini. Silahkan kalian kalau misalnya menemukan ungkapan seperti ini, berarti itu termasuk ke dalam suggestion, atau kalian mau membuat ungkapan saran, kalian pakai saja salah satu dari ketiga kategori ini. Ada about, ada modals, ada atau yang suggestion words. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya kita ke segmen selanjutnya, yaitu tentang responding to suggestion atau cara merespon saran tadi. Bisa ada orang memberikan saran, gimana nih kita cara menerima atau menolak saran tersebut. Seperti itu. Tentunya dengan baik dan sopan ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana cara menerima dan menolak saran. Accepting suggestion and declining suggestion. Oke, di sini Miss minta maaf ya karena banyak yang typo. Yang ini typo, ini suggestion juga typo, nggak ada S-nya. Tadi juga banyak yang typo. Gak apa-apa ya, dimaafin ya. Oke, contohnya yang pertama ini expression of suggestion atau contoh ungkapan suggestion atau sarannya seperti apa. Misalnya di sini let's go to movie. Kalian bisa jawab menerima sarannya itu pokoknya cirinya ada yes, ada okay, lalu ada alasannya, seperti itu ya. Intinya kalau mau menerima pasti ada yes ataupun ada okay, ada alright, seperti itu, ada fine. Tapi yang kebanyakan yang umum dipakai orang itu yes atau okay. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau declining atau menolak sarannya pasti no atau dia sorry dan dengan alasannya. Misalnya yang tadi let's go to movie, kalian mau menerima yes let's go. Kalau misalnya menolak sorry I have to do my homework, maaf aku harus mengerjakan PR-ku. Nih kalau misalnya kalian mau menolak dari saran tersebut, tetap ya harus polite atau sopan. Jadi kalau misalnya kalian menolak alasan tersebut, sebutkan alasannya apa gitu. Dan juga harus minta maaf ataupun berterima kasih atas saran yang diberikan. Begitu ya. Lalu contoh kedua, how about drinking coffee? Yes, please. Dia menerima saran tersebut atau mau menolaknya? No, thank you. I don't feel like drinking. Dia ngerasa nggak haus kok gitu, nggak mau minum. Seperti itu. Lalu yang ketiga contohnya, you can borrow my book. Oke. Dia menerima saran tersebut. Oke, if you say so. Oke, jika harus seperti itu. Seperti itu ya. Lalu menolaknya misalnya no thanks, I will go to library. Tidak, terima kasih, aku akan pergi ke perpustakaan saja. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, I suggest you to go to the doctor. Misalnya sarannya dia menyuruh kamu untuk pergi ke dokter. Terus kamu menerima, oke, I will, oke, aku akan pergi ke dokter. Nah, atau kamu mau menolak nih saran dari teman kamu itu. Kamu bilang aja, don't worry, I will be fine soon. Jangan takut atau jangan khawatir, aku akan baik-baik saja nanti. Atau besok juga udah mendingan gitu ya. Seperti itu cara merespon atau menerima dan menolak saran. Kalau menerima ciri-cirinya yang paling umum yaitu pakai yes atau okay. Lalu ada menolak, ciri umumnya pakai no, no thank you atau no thanks, atau bilang sorry, bisa seperti itu ya. Oke, sudah paham? Oke, kalau misalnya sudah paham, kita lanjutkan ke contoh. Well, di sini ada 2 orang laki-laki. Yang pertama itu ada Rifki, lalu ada Firman. Oke, Miss akan bacakan atau mungkin diperagakan. Kalian juga boleh ya ikut baca.
percakapan antara Rifki dan juga Firman. Fir, I'm terrible at English, and I think I should do something about it. What do you suggest me to do? Kata Firman. Ki, I think you should try this website. It's a fantastic website for beginners. I've heard about it, but what do you think I should start with? Kata Firman, you'd better start with the lessons, then try the exercise. Okay, I will. Thanks for the suggestion. You're welcome. Seperti itu ya kira-kira percakapan antara Rifki dan Firman. Maaf ya kalau misalnya kurang menarik. Oke, coba kita analisis percakapan tersebut. Manakah expression of the suggestion? Kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam ungkapan saran tuh? Tentunya yang di bold ini ya, yang di bold hitam ini atau yang berwarna hitam pekat ini. Jadi di sini Rifki itu dia punya masalah atau gagal dalam tes bahasa Inggris atau dia tidak paham bahasa Inggris ya. Terus dia minta saran ke Firman, dia harus ngapain gitu. Lalu Firman menyarankan dia harus mencoba salah satu website, alamat website, mungkinnya website bahasa Inggris. Dia bilang ini sangat luar biasa websitenya tuh untuk pemula seperti kita, misalnya gitu ya. Terus kata Rifki, I've heard about it, but what do you think? What do you think I should start with? Aku pernah dengar tentang itu, tapi menurut kamu aku harus mulai kapan? Kata Rifki. Lalu kata Firman, you'd better start with the lesson, then try the exercise. Kamu lebih baik kamu mulai dari sekarang pembelajarannya, lalu nanti kamu kerjain deh latihan soalnya, seperti itu kata Firman. Lalu kata Rifki dibalas, okay, I will, thanks for the suggestion. Oke, aku akan, terima kasih atas sarannya. Firman membalas, sama-sama. Itu ya. Jadi yang di bold ini adalah saran yang diberikan oleh Firman kepada Rifki. Lalu dia juga memberikan saran harus memulainya kapan kepada Rifki. Seperti itu ya. Kira-kira ini sarannya ditolak, declining or accepting? Accepting ya, karena di sini ada okay, I will. Jadi saran yang diberikan oleh Firman itu diterima oleh Rifki. Seperti itu ya. Ini ada translatean bahasa Indonesianya yang sudah bisa dijelaskan. Oke, sepertinya pembahasan materi kali ini tentang suggestion sudah selesai. So, do you have any question? Ada pertanyaan kah? Kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas, kalau bertanya ada pertanyaan, pasti semuanya diam, tidak menjawab. Jadi kalau misalpun kalian ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan saja seperti biasa lewat penanggung jawab di kelas ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang offer atau tawaran. Seperti tadi ya, apa itu offer, lalu ungkapannya seperti apa, meresponnya seperti apa, dan juga contohnya seperti apa. Semuanya akan kita diskusikan minggu depan. Nah, selanjutnya tidak ada tugas, silakan tugasnya hanya mencatat. Silakan kalian persiapkan buku catatannya, lalu mencatat materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan mencatat, insya Allah kalian karena membaca lagi lalu menulis, insya Allah kalian akan lebih memahami materi yang sudah Miss sampaikan. Kalau misalnya belum paham, boleh diputar kembali videonya, atau kalian mencari sumber lain. Materi ini ada di buku paket kelas 11. Kalian boleh lihat saja di ruang guru, tanyakan ke penjaga di ruang guru saja ya. Insya Allah ada.
ada buku paket tentang materi suggestion and over. Seperti itu ya. Silakan kalian catat materinya. Miss mohon kalian mencatat materi tersebut karena nanti takutnya ada di soal kuis atau ada di soal ujian ya, seperti itu. Karena Miss tidak menyediakan modul untuk saat ini. Jadi tolong dicatat materinya, oke? Oke, Miss cukupkan sekian saja. See you next week. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Maaf bila Miss ada salah-salah kata. Semoga apa yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan hasiron. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.